Selamat malam. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang titrasi asam basa. Lebih tepatnya adalah penjelasan tentang menentukan konsentrasi larutan. Yang akan kita lakukan nanti adalah menentukan konsentrasi larutan asam asetat. Asam asetat atau bahasa umumnya adalah cuka makan. Karena besok pagi kita akan melakukan praktikum penentukan konsentrasi cuka makan yang sering kita pakai menggunakan titrasi asam basa. Oke. Sebelum itu adalah bagaimana sih kita mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, atau lebih tepatnya adalah ya kita harus bisa sebelum itu mempersiapkan bahan yang akan kita pakai. Nah, pertama adalah kita harus siapkan larutan asam cukanya. Dari mana? Larutan asam cuka ini dari cuka makan botolan gitu. Nah, cuka makan botolan ini yang akan kita tentukan, akan kita cari kadarnya nanti. Nah, ini akan kita cari kadarnya nanti. Jadi ini asam cuka inilah yang akan kita cari kadarnya nanti. Larutan asam cuka ini, kemudian adalah kita harus menghitung konsentrasi asam asetat pekat sebagai pembanding atau stoks ya, atau larutan stoks. Gimana rumusnya? Dimana asam asetat pekat ini memiliki massa jenis rho-nya U 1,05 ya, kilogram per liter atau sama dengan 1,05 gram per mililiter. Kemudian dia memiliki kadar persentasenya itu sebesar 100%. Dan MR-nya, kita pakai MR-nya adalah 60. Nah, bagaimana menghitung konsentrasi asam asetat pekat dari larutan stoks ini? Bahwa molaritas itu adalah rho dikali Q dikali 10 per mr, dengan rho-nya adalah 1,05, Q itu kadarnya 100 kali 10 dibagi mr-nya 60. Jadi diketahui bahwa konsentrasi asam asetat pekat itu sekitar 17,5. Oh, maaf. Konsentrasi asam asetat pekat rho massa jenis dari asam asetat pekat itu bukan 1,05 ya. Bukan 1,05. Sekitar 1,02 ya. Ini juga 1,02. Sehingga diperoleh molaritasnya itu berarti sekitar sebentar. Maaf. Ya.
Saya lupa karena tadi belum dicatat waktu nyoba di sekolahan. Bukan 1,05 dan 1, tapi rho-nya itu sebenarnya mendekati 1 ya. Oke, nah ini perkiraan aja 1,002. Ini juga berarti adalah 1,002 kali 100 kali 10 dibagi 60 itu molaritasnya adalah sekitar 16,7 molar. Jadi konsentrasi asam asetat pekat itu sekitar 16,67 molar. Nah, itu adalah tadi yang selanjutnya larutan asam cuka botolan. Nah, itu diambil 10 ml. Nah, mengambil larutan asam cuka botolan 10 ml ini memakai pipet volume. Pipet volume ukuran 10 ml. Setelah itu kemudian diencerkan sampai volumenya menjadi 250 ml. Setelah diencerkan, nanti hasil pengenceran diambil 10 ml untuk titrasi dengan NaOH 0,1 molar. Nah, gitu. Di sini skemanya kira-kira seperti ini ya. Jadi kita punya, pertama adalah kita punya asam cuka atau cuka botolan ya. Botol cuka itu kayak gimana? Kira-kira kayak gini ya kan. Biasanya ada mereknya Sari, Rasa, Mantan, kan gitu ya. Nah, ini adalah cuka makan. Cuka makan ini diambil 10 ml. Nah, 10 ml ini pakai pipet volume. Pipet volume itu yang ada gondoknya atau pipet gondok biasanya ya gitu. Pakai pipet volume. Nah, kemudian diencerkanlah dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml. Di sini ini adalah tanda tara batas penambahan air. Di sini 250 ml. Jadi 10 ml dimasukkan ke dalam sini sampai volumenya 250 ml. Dari sini nanti diambil 10 ml untuk titrasi. Kayak gini ya. Jadi kita punya cuka makan, nggak tahu cuka makan X molar ya. Ini cuka makan X molar. Cuka makan X molar, kemudian
di sini ditaruh di lab ukur, ini berarti diencerkan. Nah, diencerkan. Kemudian 10 mili digunakan untuk titrasi dengan NaOH 0,1 molar. 0,1 molar ini. Oke, jadi kayak gini. Nah, titrasi kayak gimana bentuknya, nanti skemanya jadi kira-kira skemanya seperti ini ya, dimana ini adalah apa namanya, buret ya, ini adalah buret. Oke, kasih warna aja, ini buret. Nah, ini apa namanya, ini adalah labu Erlenmeyer. Nah, jadi nanti di sini, nah di sini ini isinya adalah NaOH 0,1 molar. Sementara di bawahnya nanti ini adalah asam cukanya. Asam cuka nggak tahu berapa, 10 ml. Baik tuh. Nah, dari sini nanti dihitunglah menggunakan rumus titrasi asam basa ya. Jadi nanti prosesnya kita mengerjakannya, perhitungannya ini ya. Nah, sekarang perhitungannya dibalik. Dari skema pertama adalah dari sini, dari titrasi ini. Nah, dari titrasi pertama adalah titrasi dulu. Nah, titrasi nanti dari titrasi didapatkan V NaOH yang nanti didapatkan volume NaOH yang digunakan itu berapa. Dari itu nanti dimasukkan ke rumus, bahwa rumus titrasi itu adalah apa, ekuivalen ya, mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen ya, V ekuivalen asam sama dengan ekuivalen dari basanya. Ekuivalen asam itu apa? Bahwa A kali MA VA sama dengan B kali MB kali VB. Nah, di sini nanti akan diketahui, yang didapatkan adalah MA ini. MA sama dengan bla 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 molar. Nah, ini dihitung nanti. Di sini diketahuinya di sini. Hanya berapa molar gitu. Ini adalah hasil titrasi. Nah, selanjutnya adalah kita geser. Oke, selanjutnya dari sini yang kedua, pengenceran. Nah, pengenceran tadi bahwa M1 kali V1 sama dengan
mol awal itu sama dengan mol akhir. Nah, dimana mol itu adalah konsentrasi kali volume, berarti M1V1 sama dengan M2 kali V2. Dimana M1 nya ini yang ditanyakan berapa, ya kan? Satu ini berapa, nah V1 nya berapa. Nah tadi pengenceran kita memakai, konsentrasinya adalah ini M1. Nah di sini kita pakai 10 ml X molar, ya kan, 10 ml X molar. Nah, setelah pengenceran kita memperoleh volume 250 ml. Jadi nanti konsentrasi titrasi dengan konsentrasi labu dengan konsentrasi pengenceran itu sama. Jadi ini nanti M1 dikali volumenya adalah 10 ml sama dengan M2 dikali V2 nya berapa? V2 nya adalah 25 ml, dimana M2 ini sama dengan apa? MA, dimana MA adalah hasil titrasi. Nah nanti diperoleh M1 sama dengan X molar. Nah M1 ini adalah konsentrasi asam asetat pada cuka makannya, gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan kadar asam asetat dalam cuka makan. Berarti bahwa nanti persentase dari asam asetatnya adalah konsentrasi dalam cuka makan bagi konsentrasi larutan stoks. Stoknya berapa dikali 100%. Nah ini adalah apa yang akan kita cari nanti, ya. Jadi yang perlu diingat adalah skemanya. Skema dalam menentukan kadar itu biasanya kayak gini, ya. Dimulai dari menentukan mengambil beberapa mili, biasanya 10 mili. Kita ambillah 10 mili larutan, 10 mili asam cuka botolan atau asam asetat dalam cuka makan itu diambil 10 mili, kemudian kita encerkan sampai 250 ml, ya. Jadi proses ini itu pengenceran, ya. Ini pengenceran, ya, pengenceran. Kemudian dari sini diambillah 10 ml lagi, atau berapa mili kalau biasanya. Kenapa ambil 10 mili? Karena untuk menghemat bahan, ya. Kita ambil 10 mili digunakan untuk titrasi dengan NaOH 0,1 molar. NaOH 0,1 molar sudah kita buat terlebih dahulu nanti di lab. Setelah itu lakukan titrasi. Nah ini nanti titrasinya 3 kali, ya. Titrasinya 3 kali. Nah, titrasinya 3 kali. Nah baru setelah itu dihitung konsentrasinya. Nah, pakai rumus perhitungan kayak gini. 3 kali. Oh ya, ini belum tambahkan bahwa tadi 3 kali titrasi dihentikan ketika larutan sudah berubah menjadi pink bening kayak gitu. Ya kalau pink bening itu sudah mendekati atau sudah mencapai titik ekuivalen, gitu, ya. Ingat, nah jangan lupa untuk menambahkan asam cuka berapa molar, yang tidak diketahui molaritasnya 10 mili plus indikator PP. Nah ini jangan lupa, kalau kita lupa menambahkan indikator PP, ya, sampai bodoh kucing juga gak bakal
selesai titrasinya, kayak gitu. Nggak tahu titrasinya selesainya kapan. Jadi harus tambah indikator PP dulu sebelum melakukan titrasi. Kalau sudah ditambah indikator PP, titrasi dilakukan, larutan berubah menjadi pink bening, berarti titrasi dihentikan. Nah, dihentikan, kemudian catat volumenya, lakukan 3 kali, kemudian masuk ke bagian perhitungan. Oke, cukup itu untuk besok praktikum di lab. Nah, terima kasih, selamat malam, selamat belajar.